Ya. Tanggapan dari BPBD sendiri? Yang pasti konsepsi tentang berarti dengan secara tidak langsung ya edukasi dalam bentuk penanaman pohon ini kan masuknya ke rehabilitasi rekonstruksi, di mana yang nilai penting yang bisa diambil ketika masyarakat lebih melek tentang bagaimana kepedulian untuk melestarikan lingkungan dan alam dalam bentuk kegiatan penanaman pohon. Ini kan salah satu konsepsi nyata, salah satu kegiatan nyata bahwasanya pergeseran paradigma lama dan baru terkait penanggulangan kebencanaan, di mana yang awalnya lebih diutamakan mungkin salah satunya adalah responsif, sekarang kan lebih ke preventif. Dan ini ketika berbicara mitigasi, masyarakat mungkin akan bingung apa sih mitigasi. Justru ini sudah dengan penanaman pohon ini sendiri salah satu upaya mitigasi kebencanaan dalam bentuk reboisasi, rehabilitasi, rekonstruksi baik di daerah yang memang rawan bencana ataupun mungkin air, ataupun mungkin ketika pohon-pohonnya bisa menghasilkan juga bisa mungkin sebagai salah satu penghidupan secara ekonomi, dan juga dalam rangka mungkin untuk menahan lerengan memang ketika tidak ada pohon-pohonan sama sekali akan gampang untuk terjadi pergerakan tanah ataupun juga longsor kan, seperti itu. Ini tentunya hal yang sangat positif, dan kegiatan yang diinisiasi baik oleh Gema Jabar Hejo, alhamdulillah juga beberapa institusi, dan juga baik yang oleh pemerintah sendiri ataupun oleh masyarakat secara swadaya. Sekarang udah banyaklah kegiatan dengan tematik penanaman pohon, merupakan suatu nilai plus yang kedepannya maka hal ini akan kita tangkap ya, kita kolaborasikan sehingga mudah-mudahan bisa berkelanjutan kan gitu. Karena kan berbicara tentang penanaman dampaknya tidak bisa dilaksanakan secara langsung, tetapi akan dimanfaatkan di kemudian hari dan kemudian tahun mungkin kan, seperti itu. Jadi intinya mah sangat apresiasi lah terhadap kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan. Dari BPBD sendiri udah ini diketahui nggak pemetaan daerah-daerah rawan yang layak untuk direhabilitasi? Untuk pemetaan daerah rawan-rawan yang layak untuk dijadikan lokasi penanaman pohon sendiri tentunya akan sangat beririsan dengan peta rawan kebencanaan. Di mana untuk daerah selatan kan kemudian di situ kan banyak sekali daerah-daerah yang rawan longsor, walaupun secara geografis di sana juga masih secara garis besar ya masih terjaga cukup baik, tetapi ada juga terutama daerah-daerah hutan yang menjadi hutan produktif dalam artian hutan tebang. Nah, ini yang mungkin perlu diedukasi. Ketika memang tumbuhan itu sendiri sudah ada layak untuk ditebang, ya beberapa mereka harus merencanakan gitu. Supaya pada saat ditebang itu minimalnya pohon yang penggantinya akan sudah tumbuhnya sudah cukup tinggi dan juga tidak lagi terganggu dengan hama hewan dan sebagainya, sehingga pada saat ditebang yang penggantinya pun sudah siap untuk dengan segala macam baik ancaman alamnya ataupun juga binatangnya dan sebagainya. Di daerah-daerah daerah Cibingbi dan sebagainya juga salah satu daerah yang layak untuk menjadi area lokasi-lokasi rehabilitasi rekonstruksi. Dan ke depan yang ingin kita optimalkan juga adalah salah satunya adalah dalam bentuk kegiatan-kegiatan seperti ini. Selain edukasi, kemudian juga sosialisasi kepada masyarakat, ini justru lebih efektif dalam rangka langkah nyatanya. Kalau edukasi kadang-kadang kan mungkin hanya sekedar pengetahuan saja, yang paling penting justru actionnya kan, dalam bentuk yang mungkin penanaman pohon, pembersihan lingkungan, susur sungai dan sebagainya. Itu mungkin secara garis besar. Kemudian untuk yang saat ini Pak, kaitan dengan intensitas hujan yang belum itu. Untuk intensitas hujan sebagaimana perakiraan cuaca baik dari BMKG ataupun juga dari peringatan dini dari BPBD provinsi, dari BNPB, di mana memang kita sekarang memasuki fase, walaupun beberapa 1 minggu terakhir intensitas hujan sedikit berkurang, tapi yang patut untuk diwaspadai tetap, karena di bulan puncaknya di antara periode bulan Januari dan Februari sampai dengan bulan Maret menurut ketentuan ataupun perakiraan cuaca. Ya apapun itu, kita mungkin sebagaimana kemarin dilaksanakan, kita rakor dengan relawan dengan
yang alhamdulillah mendapat apresiasi kan gitu dalam rangka menjalin suatu komunikasi koordinasi bagaimana berbuat apa ketika terjadi kebencanaan. Ini juga salah satu langkah-langkah preventif ketika terjadi hal yang harus responsif kan seperti itu. Kemudian juga dengan stakeholder yang lain, dan yang paling penting pada akhirnya ya ketika bencana ini sendiri tidak bisa terprediksi ya, maksudnya kadang ya mungkin seperti kemarin terjadi di Semeru dan sebagainya, ini suatu PR besar juga karena Kuningan punya Ciremai. Kita harus punya rencana kontingensi, kita harus punya rencana mitigasinya seperti apa, bagaimana jalur evakuasi, bagaimana sarana prasarananya ketika amit-amit ya suatu saat terjadi banjir lahar dingin ataupun panas, minimalnya ada penahan dan sebagainya, dan juga mengedukasi masyarakat sekitar kaki bukit Gunung Ciremai supaya paham dan ngeh bagaimana ketika terjadi itu harus tetap diberikan suatu pemahaman. Insya Allah di tahun depan kita coba optimalkan kerjasama dengan BPBD Provinsi dan BNPB terkait Rencon dan rencana mitigasi yang lainnya. Itu mungkin. Sejauh ini kan untuk jumlah bencana sendiri di tahun sekarang berapa itu? Untuk di tahun sekarang sampai dengan bulan November itu di angka 200 lebih. 200. Kemarin ada suatu peningkatan frekuensi kebencanaan terutama di bulan November. Di bulan November dari Oktober akhir sampai dengan bulan November itu di angka 50 kejadian titik, walaupun alhamdulillahnya kejadiannya masih skala sedang sampai dengan rendah kan seperti itu. Di bulan Desember ini ya di awal sampai dengan pertengahan ini alhamdulillah sih sampai sekarang lebih sedikit jumlahnya, dan kalau pengalaman tahun kemarin terjadinya justru di bulan Desember sampai dengan kalau nggak salah di angka 82 kejadian tahun kemarin. Itu mungkin kan untuk gambarannya. Untuk harapan sendiri sosialisasi kepada masyarakat khususnya di desa-desa yang rawan bencana sendiri bagaimana Pak? Yang pertama tentunya Himbauan. perhatikan lingkungan sekitar kita dalam artian banyak kejadian kebencanaan sendiri karena memang bukan oleh ulah siapa-siapa, dari mulai mungkin banjir karena genangan air, karena saluran tersumbat, kemudian juga perhatikan lingkungan sekitar kita ketika ada pohon-pohon yang sudah cukup tua berbahaya untuk pengguna jalan ataupun juga mungkin rentan untuk rubuh, silakan saja untuk diperbaiki, dipangkas secara mandiri. Saya pikir koordinasi dengan desa, kecamatan juga akan menjadi suatu langkah yang cukup efektif. Kemudian juga bagaimana dari mulai desa, kecamatan, dan tentunya kabupaten mengedukasi supaya minimalnya ketika terjadi kebencanaan bagaimana mereka harus kemana dan sebagainya, menyiapkan tempat perlindungan dalam artian ketika berbicara ada kebencanaan, ada skema di mana tempat pengungsian, bagaimana jalur evakuasi dan sebagainya. Untuk beberapa desa pun sudah kita sampaikan, walaupun masih jauh dari target yang kita harapkan terkait dengan pembentukan desa tangguh bencana, walaupun mungkin hanya sedikit, tetapi setidaknya tetap edukasi dan sebagainya, sosialisasi, kemudian surat edaran juga sudah kami sampaikan. Kami juga sering menghimbau melalui radio, media-media yang lain juga, yang mudah-mudahan setidaknya menjadi suatu langkah-langkah mitigasi yang cukup efektif terhadap ketika terjadinya kebencanaan ataupun mencegah terjadi kebencanaan yang ada di sekitar, potensi kebencanaan yang ada di sekitar masyarakat Kabupaten Kuningan.